Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ana Fitria, NPM 190 218 113, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Metode Teknologi Accepted Model dalam Analisis E-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dari yang awalnya konvensional lalu berubah menjadi digital. Kegiatan pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan. Pemerintah membutuhkan pengadaan barang dan jasa untuk menjalankan fungsinya sebagai pembuat regulasi, proteksi, distribusi, karena dibutuhkan logistik, peralatan, dan jasa untuk menunjang kegiatan tersebut. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, dilakukan dengan tender atau pelelangan melalui 4 tahapan. Ada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap serah terima. Kemudian dari tahapan tersebut dirancang tiap tahunnya, lalu diusulkan oleh pemerintah daerah, lalu dituangkan dalam APBN dan APBD untuk meminimalisir kebocoran. Namun, dalam penerapan APBN dan APBD terdeteksi masalah pengeluaran yang seharusnya anggaran lebih banyak untuk pembangunan justru malah terkuras di kegiatan pengadaan barang dan jasa. Didukung dari data KPK bahwa pengadaan barang dan jasa masih tinggi akan tingkat korupsinya. Antisipasi penyimpangan tersebut, pemerintah memanfaatkan teknologi dengan menciptakan e-government yang diharapkan lebih transparansi dan akuntabilitas. Salah satu contoh penerapan e-government pada pengadaan barang dan jasa yaitu hadirnya e-procurement. E-procurement merupakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Namun lagi-lagi terdeteksi masalah-masalah krusial dalam penerapan e-procurement. Yang pertama, sering terjadi perubahan pada aplikasi. Perubahan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan sumber daya manusianya, sehingga beberapa pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan e-procurement karena kurangnya pelatihan secara berkala. Lalu yang kedua, sumber daya di beberapa provinsi belum siap mengoperasikan sistem seperti Kabupaten Banyuasin, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Bahkan Surabaya sebagai pelopor pertama dalam penerapan e-procurement pada tahun 2004 mengalami masalah serupa. Yang ketiga, di Provinsi Jawa Barat, belum semua kabupaten atau kota menggunakan e-procurement berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Happiah pada tahun 2011. Lalu yang keempat, keterlambatan penginputan ke sistem. Karena beberapa dinas atau OPD merasa tahapannya rumit, sehingga ada barang atau jasa yang masih belum atau tidak tepat waktu dalam penginputan ke sistem, sehingga rendahnya partisipasi dinas atau OPD dalam penerapan e-procurement. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan sistem e-procurement di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua untuk mengetahui tingkat penerimaan sumber daya manusia terhadap hadirnya e-procurement. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan teknologi accepted model. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu ada 4, yaitu perceptive of use, attitude toward using, behavior intention, actual usage. Pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 48 dinas atau OPD Provinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaan survei hanya 27 dinas atau OPD yang bersedia. Sampel yang digunakan yaitu 100 responden. Kemudian dianalisis menggunakan partial least square atau PLSM. Tahap analisis yang dilakukan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, tabulasi dengan mengelompokkan responden untuk mengetahui skala range. Terus yang kedua, outer model dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Lalu yang ketiga, inner model dengan merancang pack diagram dan pengujian bootstrapping. Berikut merupakan hasil dari persentase distribusi jawaban responden. Bisa dilihat bahwa yang paling tinggi dalam kategori tidak setuju yaitu perceived ease of use atau persepsi kemudahan. Artinya masih ada pengguna yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan e-procurement, yaitu sebanyak 56%. Kemudian analisis PLSM hasilnya yaitu pada outer model ukuran base alpha lebih dari 0,7 dari setiap konstruk, yang berarti telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Lalu yang kedua ini ada inner model, hasilnya penelitian ini dinyatakan diterima karena nilai p-values kurang dari 0,05 dan nilai statistik semua hipotesis lebih dari 1,645. Berikut adalah diagram jalur berdasarkan hipotesis. Bisa dilihat bahwa hubungan POU terhadap ATU masih terbilang rendah 0,354. Artinya masih ada pengguna yang merasa kesulitan. Didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa beberapa pengguna merasa kesulitan, yang itu yang pertama ada kesulitan mempelajari modul sehingga mempengaruhi tingkat pemahamannya. Yang kedua, sering terjadi server down. Lalu yang ketiga, proses pembayaran kurang praktis karena tidak lengkapnya fitur e-procurement, yaitu tidak adanya virtual account, sehingga pengguna harus transfer langsung ke penyedia dan melakukan pencatatan secara manual. Namun di samping kesulitan,
terbukti ada manfaat yang besar jika hal tersebut mempengaruhi sikap pengguna terhadap menggunakan sistem. Meskipun ada manfaat yang besar, namun jika pengguna mengalami kesulitan, pengguna akan mempertimbangkan untuk tetap menggunakan sistem tersebut. Dan masih sedikit vendor membuat dinas atau OPD memilih untuk berbelanja di luar aplikasi seperti e-commerce. Beberapa penyedia juga sulit untuk diajak bergabung ke e-procurement karena regulasi yang rumit dan harga pasar yang sulit disesuaikan dengan perbedaan harga di setiap daerah untuk spesifikasi barang yang sama. Ketidaknyamanan tersebut mempengaruhi sikap dan minat untuk menggunakan sistem. Meskipun 80% sudah memilih menggunakan e-procurement, namun masih ada 20% yang memilih kembali dengan cara manual. Dilihat bahwa yang paling tinggi pengaruhnya yaitu BI terhadap AU yaitu 0,717. Artinya minat pengguna di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini sangat penting untuk memotivasi diri dalam menggunakan sistem. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama, melengkapi fitur sistem yang tidak lengkap dengan mengajak penjual atau penyedia untuk mendaftarkan produknya agar tersedia di e-procurement. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia agar dapat menguasai e-procurement melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala. Yang ketiga, menyederhanakan regulasi yang rumit sehingga akan mendorong minat pengguna atau penyedia menggunakan e-procurement. Yang keempat, meningkatkan persaingan harga yang sehat untuk mendapatkan harga yang disepakati lebih efisien. Yang kelima, melakukan pengawasan dan peningkatan kapasitas jaringan untuk mengantisipasi masalah server down dan masalah keterlambatan input RUP sehingga e-procurement dapat berjalan secara lancar. Demikian pemaparan yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.